Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kami kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Rianti Papanani dengan nomor WP 19.253.1037. Yang kedua Muhammad Irfan dengan nomor WP 19.253.2001. Dan yang ketiga Angela Veronica dengan nomor WP 19.253.2025. Di sini kami akan membawakan materi dengan judul materialitas dan risiko audit. Untuk penjelasan pertama itu akan dijelaskan oleh Muhammad Irfan. Kepada Muhammad Irfan disilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih Adrian. Yang pertama itu tentang materialitas. Materialitas merupakan pertimbangan utama dalam menentukan laporan audit yang tepat untuk diterbitkan. Konsep materialitas dapat kita lihat pada FASB 2, yang mana pada FASB 2 mendefinisikan materialitas sebagai besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dengan mempertimbangkan keadaan sekitarnya, membuat mungkin bahwa pertimbangan orang yang bernalar yang mengandalkan informasi tersebut akan diubah atau dipengaruhi oleh penghilangan atau salah saji tersebut. Oleh karena itu, auditor bertanggung jawab untuk menentukan apakah laporan keuangan mengandung salah saji material. Setelah menemukan salah saji material, mereka harus memberitahukannya kepada klien sehingga dapat dilakukan koreksi. Selanjutnya, tentang risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko audit memiliki model, yang mana modelnya itu PDR sama dengan AR dibagi IR dikali CR. Yang mana PDR merupakan risiko deteksi yang direncanakan, AR merupakan risiko audit yang dapat diterima, IR merupakan risiko bawaan, CR merupakan mengendalikan risiko. Model risiko audit ini membantu auditor memutuskan berapa banyak dan jenis bukti yang harus dikumpulkan dalam setiap siklus. Selanjutnya, dalam PSA nomor 25 terdapat pedoman bagi auditor dalam mempertimbangkan risiko dan materialitas berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Yang pertama itu risiko dan materialitas mempengaruhi penerapan standar auditing. Yang kedua, risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya. Yang ketiga, konsep materialitas mengakui bahwa beberapa hal adalah penting bagi kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Sedangkan beberapa hal lainnya itu tidak penting. Yang keempat itu, laporan keuangan mengandung salah saji material apabila mengandung salah saji yang nampaknya cukup signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Angela. Kepada Angela disilahkan. Baiklah, selanjutnya dalam perencanaan audit, auditor berkepentingan dengan masalah-masalah yang mungkin material terhadap laporan keuangan. Tetapi auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit yang memperoleh keyakinan memadai bahwa salah saji disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan tidak material terhadap laporan keuangan. Kekeliruan sendiri berarti salah saji atau penghilangan yang tidak disengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Kepentingan auditor secara khusus berkaitan dengan tindakan curang yang menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan. Pada waktu mempertimbangkan tanggung jawab auditor memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material, tidak ada perbedaan penting antara kekeliruan ataupun kecurangan. Pada waktu menyimpulkan apakah dampak salah saji material, auditor biasanya harus mempertimbangkan sifat dan jumlah dalam kaitannya dengan sifat dan jumlah pos dalam laporan keuangan yang diaudit.
Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Auditor harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas baik dalam merencanakan audit dan merancang prosedur audit maupun dalam mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dilanjutkan kepada Adrian. Baik, selanjutnya auditor harus merencanakan auditnya sedemikian rupa sehingga risiko audit dapat dibatasi pada tingkat yang rendah yang menurut profesionalnya memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Kemudian dalam merencanakan audit, auditor harus menggunakan pertimbangannya dalam menentukan risiko audit yang cukup rendah dan pertimbangan awal mengenai tingkat materialitas dengan suatu cara yang diharapkan dalam keterbatasan bawaan pada proses audit dapat memberikan bukti audit yang cukup untuk mencapai keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Kemudian auditor merencanakan audit untuk mencapai keyakinan memadai guna mendeteksi salah saji yang diyakini jumlahnya cukup besar secara individual atau keseluruhan yang secara kuantitatif berdampak material terhadap laporan keuangan. Dalam situasi tertentu, untuk perencanaan audit, auditor perlu mempertimbangkan materialitas sebelum laporan keuangan yang akan diauditnya selesai disusun. Jadi risiko audit itu terdiri dari 3. Yang pertama, risiko bawaan, yaitu kerentanan suatu saldo, akun, atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terikat. Yang kedua, risiko pengendalian, yaitu risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas. Kemudian yang ketiga, risiko deteksi, yaitu risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko bawaan dan risiko pengendalian itu berbeda dengan risiko deteksi. Risiko bawaan dan risiko pengendalian itu merupakan risiko yang sudah memang ada terlepas dari dilakukannya audit atau tidak. Sedangkan risiko deteksi merupakan risiko yang muncul dari proses audit. Kemudian komponen penentuan risiko audit secara kuantitatif. Jadi risiko audit secara keseluruhan itu dapat dihitung secara kuantitatif dengan rumus yang pertama itu AR sama dengan IR kali CR dikali DR atau bisa juga dengan rumus DR sama dengan AR per AR dikali CR yang mana AR itu merupakan overall audit risk atau risiko audit secara keseluruhan. Kemudian ada IR inherent risk atau risiko bawaan. Kemudian ada CR atau control risk, itu merupakan risiko pengendalian, dan juga DR detection risk, yaitu risiko deteksi. Nah, risiko deteksi yang dapat diterima oleh auditor dalam merancang prosedur tergantung pada tingkat yang diinginkan untuk membatasi risiko audit suatu golongan transaksi. Oke, mungkin sekian dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.